kepada Gubernur Mirja, orang-orang seperti ini copot aja lah, ganti orang yang tegas berani. Karena ini persoalan manajemen pelayanan. Rumah sakit Abdul Muluk ini pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gunsan di Gunsan Talk. Halo pemirsa Gunsan Talk, apa kabar? Sehat tentunya ya. Kemarin saya ditegur netizen naik mobil nggak pakai seat belt. Terima kasih ya netizen. Terus netizen minta bahas juga beberapa persoalan, nanti kita bahas ya. Nah, yang sekarang saya mau bahas ini soal Rumah Sakit Umum Abdul Muluk yang salah satu dokternya, kita sebut saja karena sudah terungkap di media, Dr. Billy Rosen. Beliau menjual alat kesehatan kepada pasien yang akhirnya sebenarnya pasiennya meninggal. Dan terbukti jual beli alat kesehatan ini karena ada bukti transfer ke rekening Dr. Billy Rosen dari keluarga si pasien sebesar 8 juta. Ini udah nggak ada takutnya, berarti ini proses sudah berlarut dari sebelum-sebelumnya ini. Ini salah satu contoh kebetulan ada terungkap oleh keluarga pasien ya. Kalau nggak terungkap kan pasti ini jalan terus barang ini. Nah, apa yang mau saya beritakan bahwa Dr. Billy Rosen ini harus berubah petunjuk untuk dokter yang lain. Kasihan alumninya. Kalau Anda ada kampus kan kasihan. Dr. Billy Rosen itu alumni kampus A, kan jelek walaupun cuman Anda misalnya. Tapi kan akhirnya jadi pembicaraan orang, jadi pembicaraan dokter-dokter juga mungkin di tempat lain. Jadi berubahlah untuk Dr. Billy Rosen, berubahlah ya. Tapi dilema juga bagi kita, sekolah dokter ini mahal. Sekolah dokter ini mahal. Jadi pemerintah harusnya kembali ke tahun 80-an lah. Dokter itu ikatan dinas. Ada yang swasta silahkan lah. Dokter ikatan dinas. Kenapa kalau dia ikatan dinas minimal 20 tahun, dia ditempatkan di mana saja bisa. Kemudian orang susah, orang tak mampu, nggak perlu cari-cari beasiswa, dia bisa mendaftar di situ. Karena kuliah kedokteran bukan soal bayar uang kuliahnya mahal, pernak-perniknya juga mahal. Nah, jadi bagi pemerintah kembalikanlah itu ke ikatan dinas kembali, sekolahnya, kuliahnya gratis bagi orang yang berprestasi tentunya. Ya kasihlah orang yang berprestasi, ikatan dinas. Ya berprestasi itu bisa kaya, bisa miskin. Jadi jangan kita cari yang kemiskin aja. Nanti banyak akal-akalan. Orang yang nggak miskin buat miskin. Jadi kepada pemerintah kembalilah ada ikatan dinas sehingga dokter-dokter bisa ditempatkan di mana saja dan memberi peluang orang tidak mampu untuk bisa kuliah di kedokteran. Jadi itu lebih bagus, lebih bermanfaat, dan dia kemungkinannya kecil untuk cari peluang jual-jualan. Kalau dia sudah sekolahnya mahal, kemudian mendapatkan dari pemerintah gajinya pas-pasan misalnya, atau kurang banyak lah, dia cari peluang itu. Apalagi di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk ini memang terkenal pelayanannya kurang baik. Nah, berikutnya adalah saat press conference ini tidak dihadiri oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Dr. Imam. Beliau ini baru dilantik 8 Agustus. Sebelumnya beliau ini PLT di RUT. Nah, kenapa beliau tidak hadir? Padahal baru dilantik. Apa karena takut? Apa nggak peduli masalah? Atau memang karena ikut di dalamnya juga? Ya mana kita tahu.
Karena beliau sebelumnya kan PLT. Ya, sebelumnya PLT. Jadi kepada Gubernur Mirja, orang-orang seperti ini copot aja lah. Ganti orang yang tegas, berani. Karena ini persoalan manajemen pelayanan. Rumah sakit Abdul Muluk ini pelayanannya terkenal tidak baik, tidak ramah. Nah, perawat-perawatnya tidak ramah. Nah, baiknya sih memang kalau para perawat ini, nurse ini, kalau nggak suka ngelayani pasien, mendingan nggak usah masuk rumah sakit atau nggak usah kuliah di jurusan keperawatan. Karena kalau masuk perawatannya itu bukan soal ilmu medis saja, tapi pelayanan. Bagaimana menenangkan pasien, bagaimana murah senyum. Saya pernah kejadian itu dulu, wah udah lama cuman ya, di Pavilion di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Jam berapa ya? 5 sore kalau nggak salah. Karena sudah selesai, dia pulang. Belum ada penggantinya datang. Jadi kosong itu, Pavilion itu kosong, nggak ada perawat. Ini juga catatan. Nggak tahu kalau sekarang. Itu dulu. Nah, pelayanan IGD, pelayanan kamar. Ini kamar ini suka ditendang sana, tendang sini, oper sana, oper sini. Nah, ini perlu perbaikan. Perlu dirutnya orang tegas. Nggak harus dokter. Nah, kalau untuk medisnya ya harus dokter lah. Ya kan, jangan juga dokter hewan. Ya kan, kasihan pula, itu manusia bukan hewan. Nah, jadi memang bocor halus ini. Jadi penting ini perbaikan yang luar biasa dan transparansi. Jadi untuk perbaikan itu harus transparansi. Jadi enak. Oh, ini sebelum, ini sesudah. Ini akan. Kalau tidak ada judul di awal, transparannya tidak ada, gimana patokannya bahwa ada perbaikan? Jadi kepada Gubernur Mirja, copot aja direktur itu, tidak berani mengatasi masalah. Ganti orang yang tegas. Dan dia harus berani ngomong, berani menunjukkan perbaikan, turun. Sekarang kan udah ada medsos, harus ngikuti itu juga supaya tahu, masyarakat tahu, oh sudah ada perubahan pelayanan. Kalau gini mah selesai, orang sanksinya tidak melayani saja, bukan sanksinya dicopot dari rumah sakit, atau ya prosesnya panjang lah itu, atau disanksi apa. Ini kan soal nyawa, ini kan soal nyawa juga. Jadi kepada Dokter Imam, Direktur Utama Rumah Sakit Abdul Muluk, baiknya mengundurkan diri sajalah. Malu kalau nggak berani mengatasi masalah. Dan kepada Gubernur Mirja, copot saja, ganti, biar pelayanan ini jadi lebih baik. Demikianlah speak up saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.